Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Obay Damal. Alhamdulillah, Se- saya pangertos Suna. Iya Bapak, alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bapak, di sini saya mau memperkenalkan diri. Ya, Nama saya Anfa Arifani Utami, mhm. eh, mahasiswi ISBI Bandung, Fakultas Seni Pertunjukan Indonesia, jurusan seni tari. Alhamdulillah. Iya Bapak, di sini tuh sebenarnya cuma ngobrol-ngobrol biasa aja Mohon gitu. mangga. Cuman di sini ada beberapa hal yang ingin saya analisis, ingin saya cari tahu tentang eh, yang akan saya tanyakan gitu Hmm, Bapak. Mengenai kebudayaan, mhm. apakah di Jawa Barat kebudayaan itu sangat melekat pada masyarakat gitu Pak? Kalau berbicara kebudayaan, Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kebudayaan itu merupakan hal yang paling tua kalau dibandingkan dengan hal-hal yang lain. ya, Pun demikian ketika dibandingkan dengan agama, jadi jauh hari sebelum ada agama, budaya sudah ada terlebih dahulu. ya, Karena kalau kita berbicara budaya, ada beberapa pemahaman cenah betul. bahwa budaya itu berasal dari kata budi dan daya, yang artinya di sini bahwa budi itu kita harus senantiasa menjaga sikap, Iya, kemudian daya itu kan tenaga, betul. gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang budaya, Jawa Barat sangat kental sekali dengan budayanya karena Ya, keseharian warga, kehidupan masyarakat Jawa Barat itu tidak bisa lepas dari berkebudayaan. betul betul. Contohnya gini, ketika dibuktikan ada beberapa daerah, katakanlah wewengkon menurutnya, Ya, wewengkon di Jawa Barat itu pada dasarnya budayanya sama, cuman cara penyampaiannya yang berbeda. betul. Ai di dieu mah pan kieu misalnya, oh cara di dieu mah cara menghargai taruhna teh kieu, di dieu mah kieu dan sebagainya. Pun demikian dengan budaya atau keseniannya juga Ya. beraneka ragam. Itu mungkin. Iya, ini juga ada beberapa hal yang saya pertanyakan atau saya tanyakan sama Bapak. Ini tuh tentang tugas analisis Mhm. tari, Pak. Jadi berhubungan dengan jangka ke depannya Oh, untuk pengambilan peminatan saya. Insya Allah saya mengambil penciptaan, Pak. oh ya, sok lancar amin mudah-mudahan. Amin. Dan di sini saya ada beberapa pertanyaan yang Mhm. ingin saya pertanyakan sama Bapak terkait konsep yang akan saya bawakan gitu. Mhm. Di sini tuh menurut Bapak, apa saja sih yang dimaksud cerita wayang? Sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan yang lumayan sukar untuk dijawab ya. Ya, Apalagi untuk orang yang awam kata kayak bapak seperti ini yang dikatakan cek batu mah bapak itu seorang seniman, padahal bapak belum jadi seorang seniman, hanya pelaku seni. Jadi sebelumnya mohon maaf bila nanti ada pertanyaan yang ya, jawabannya mungkin tidak sesuai dengan keinginan, tapi semaksimal mungkin akan saya coba menjawab ya. ya. Kalau yang tadi apa pertanyaan yang pertama tadi? Apa yang dimaksud atau menurut Bapak tentang cerita wayang, Pak? Cerita wayang. Oke, pada dasarnya kalau melihat gambaran, kita jangan dulu berbicara sejarah wayang ya. Karena kalau kita berbicara sejarah wayang, semua juga tahu bahwa wayang itu berasal dari India. Kemudian dikembangkan kan, Ya, masuklah ke Indonesia. Itu pun ada beberapa versi kan, ada wayang versi Jawa Barat, ada wayang versi Jawa, ada wayang versi Cirebon. Meskipun Cirebon Jawa Barat, tapi dia juga punya wayang sendiri, ada wayang cepak dan lain sebagainya. Cerita itu ya itu bisa menggambarkan kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. Di mana dalam cerita wayang itu kan, wayang itu artinya bayangan. ya, Itu bayangan dari kita sendiri bahwa di ya, dalam kehidupan itu ada baik ada benar. ya, betul, Yang betul. mengaturnya itu adalah Tuhan kalau kita, tetapi dalam wayang itu adalah dalang, makanya dalang ini bisa dikatakan sebagai Tuhannya di dalam wayang Ya, yang menentukan mati atau tidaknya dalam satu cerita. Jadi ya, secara gamblang bahwa cerita wayang itu merupakan gambaran kehidupan kita di iya, dunia seperti itu. iya. Terus sekarang menurut Bapak dan pandangan masyarakat, cerita wayang yang versi mana nih yang sering digunakan atau sering masyarakat kenal gitu? Pada dasarnya seperti yang dari awalnya tadi ya, dari asal usulnya bahwa cerita wayang itu tidak lepas dari dua purwa, ada Ramayana, Ya, ada Mahabharata. Sebagaimana diketahui bahwa Ramayana itu bercerita tentang Rama dan Sinta, di mana ya, musuhnya tentu saja seperti kita ketahui bahwa Dasamuka, gitu kan. ya, Berkembanglah ke Mahabharata. Mahabharata di sini terjadi persatuan. Kenapa disebutkan Mahabharata? Karena kedua-duanya keturunan Barata. ya, Tetapi terjadi perselisihan, yaitu antara Pandawa dan Kurawa. Kurawa. Itu jadi kebanyakan sekarang lebih mengacunya kepada dua versi Iya, itu, iya, iya. Ramayana dan Mahabharata. Gitu Iya. mungkin.
Terus ini ada pertanyaan terakhir mungkin, Pak. Jadi gini, Pak, kalau misalkan ada salah satu nih cerita wayang yang dijadikan sajian dalam bentuk tari dengan sedikit konsep atau cerita yang diganti, apakah itu tuh akan mempengaruhi cerita yang sesungguhnya atau cerita yang udah ada gitu, Pak? Pada dasarnya kalau kita mau membuat satu, katakanlah sendra tari ya, Ya, tapi kalau jelas kalau cerita wayang itu tidak bisa dirubah karena pakumnya seperti itu kan. ya, Karena seperti yang saya ketahui lah, bahwa cerita wayang itu kan ada galur dan ada sempalan. ya, Galur itu menceritakan keaslian dari cerita itu, cerita yang betul-betul terjadi, seperti misalnya lahirnya Gatot Kaca, Jabang Tutukan, dan lain sebagainya, itu betul-betul galur yang tidak bisa dirubah. ya. Tapi kalau sampalan itu biasanya kan karangan dari si dalang itu tergantung dengan ke kamotekaran si dalang eta gitu kan. Oh, Tapi kalau untuk sentra tari ini ada beberapa versi juga sih. Ada yang mengatakan selama itu emang tidak tenuar karena tetekon tidak jadi masalah. iya, jadi sah-sah aja gitu. Sah-sah aja. Itu yang dikatakan tadi, kalau merubah cerita sih diusahakan jangan karena Iya, ceritanya ya, kan sudah seperti itu. Tapi kalau untuk memodifikasi. nah, memodifikasi atau mempersingkat. Karena Ya, tadi dikatakan bahwa dalam satu cerita wayang itu disingkat dalam satu tarian, itu hal yang sangat sulit. Makanya di sini diperlukan kekreatifan dari si pencipta itu sendiri tanpa iya, merubah sedikit pun. iya. Gitu. Ya, aduh Bapak, makasih banget ini. Saya udah bertanya dan mengganggu waktu Bapak. Ya, itu mungkin tidak apa-apa, Neng, sama-sama. Cuman Bapak juga mohon maaf mungkin kalau ada pertanyaan yang Bapak jawabannya kurang puas gitu Iya, ya. Nah, ini sebagai pengalaman Bapak saja ya berbicara lah. iya, Karena Bapak bukan dari sekolah tinggi seni, jadi iya. Bapak mah lebih dari Hatur nuhun alam banget gitu ya. Bapak. Udah mau ditanya Bapaknya ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.